Bayangkan jika siang hari berubah seperti malam. Langit merah membara, udara dipenuhi asap pekat, dan kobaran api menjalar cepat tanpa ampun. Inilah yang sedang terjadi di Israel. Kebakaran besar melanda wilayah perbatasan, membuat warga panik dan pemerintah kewalahan. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di Berkisah Story. Channel yang akan mengajak kamu memahami berbagai peristiwa besar dari sudut pandang yang lebih dekat dan mendalam. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah penting lainnya. Kebakaran hutan hebat kembali mengguncang Israel. Peristiwa ini dimulai pada awal pekan lalu, ketika cuaca panas ekstrim melanda sebagian besar wilayah negeri itu. Suhu udara yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 40 derajat Celcius di beberapa daerah, ditambah dengan angin kering yang bertiup dari gurun Negev, menciptakan kondisi sempurna bagi api untuk menyebar dengan cepat. Tanpa ampun, api menjalar dari kawasan hutan di barat daya Yerusalem menuju permukiman-permukiman warga, memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka dalam kepanikan. Api berkobar begitu besar, hingga terlihat dari jarak puluhan kilometer. Langit berubah menjadi merah kelam, dan asap pekat menyelimuti seluruh langit kota. Banyak warga menggambarkan suasana seperti kiamat kecil. Dalam beberapa jam pertama sejak api terdeteksi, lebih dari 20 titik kebakaran telah muncul di berbagai lokasi, termasuk daerah-daerah padat penduduk. Kota-kota seperti Beit Meir, Eshtaol, dan Neve Ilan menjadi lokasi paling parah terdampak. Rumah-rumah terbakar habis, lahan pertanian rusak parah, dan hewan-hewan ternak mati terpanggang api. Layanan darurat kewalahan. Petugas pemadam kebakaran dari seluruh penjuru negeri dipanggil untuk membantu, bahkan banyak relawan turun tangan, mencoba mengendalikan api dengan alat seadanya. Sayangnya, api berkembang jauh lebih cepat daripada yang mereka perkirakan. Dalam waktu kurang dari 2 hari, area yang terbakar mencapai lebih dari 5.000 hektar, setara dengan puluhan lapangan bola. Media lokal dan internasional segera meliput peristiwa ini secara besar-besaran. Gambar-gambar dramatis mulai beredar di media sosial, memperlihatkan rumah-rumah yang luluh lantak, hutan yang hangus, dan warga yang menangis melihat harta benda mereka lenyap dalam hitungan menit. Pemerintah Israel pun langsung menetapkan keadaan darurat nasional. Rumah sakit dipenuhi oleh korban luka, sebagian besar karena menghirup asap tebal. Sementara itu, sekolah-sekolah dan pusat kegiatan umum ditutup, dan angkutan umum dihentikan untuk mencegah warga masuk ke area berbahaya. Yang lebih mencemaskan, banyak warga yang mengaku tidak mendapat peringatan dini dari pemerintah. Mereka baru mengetahui adanya kebakaran besar ketika api sudah sangat dekat dengan rumah mereka. Hal ini memunculkan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari anggota parlemen Israel sendiri, yang menuntut pemerintah memperbaiki sistem deteksi dan evakuasi bencana. Beberapa warga bahkan mengatakan mereka harus menyelamatkan diri tanpa bantuan petugas, hanya mengandalkan firasat dan informasi dari media sosial. Ada kisah haru dari seorang ayah yang menyelamatkan anak dan istrinya dengan melarikan diri ke hutan, hanya untuk kehilangan rumahnya yang terbakar habis dalam 10 menit setelah mereka pergi. Di tengah kekacauan ini, satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah kebakaran ini benar-benar murni karena alam, atau ada unsur kelalaian manusia? Beberapa ahli mengatakan bahwa titik awal kebakaran kemungkinan berasal dari kabel listrik yang meledak akibat panas ekstrim. Namun, ada juga yang mencurigai adanya pembakaran lahan ilegal yang tidak terkendali. Polisi Israel saat ini sedang menyelidiki beberapa kasus, meskipun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun satu hal yang pasti, kebakaran ini telah menciptakan trauma mendalam bagi ribuan keluarga yang kehilangan segalanya. Pemandangan paling memilukan terlihat di daerah perbatasan, di mana banyak pengungsi tinggal di tenda-tenda darurat. Mereka hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, dan hanya bergantung pada bantuan makanan dari relawan. Anak-anak yang seharusnya sekolah, kini hanya bisa bermain di bawah terik matahari dengan kondisi seadanya. Banyak warga mengeluh karena belum ada bantuan nyata dari pemerintah, sementara kebutuhan terus meningkat. Di beberapa tempat, warga harus antre lebih dari 2 jam hanya untuk mendapatkan sebotol air mineral. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya fasilitas kesehatan dan ancaman penyakit akibat udara yang tercemar asap. Salah satu pemandangan paling menggugah terjadi di desa Tzur Hadassah, di mana puluhan warga menyanyikan lagu doa sambil berdiri di depan api yang mendekat. Mereka berharap mukjizat terjadi.
Seorang wanita tua yang kehilangan rumahnya berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya sudah tinggal di sini sejak kecil, belum pernah melihat api sebesar ini. Rasanya seperti neraka datang ke bumi." Pemerintah Israel akhirnya mengerahkan helikopter dan pesawat pemadam kebakaran untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dilalui kendaraan darat. Namun, keterbatasan jumlah armada membuat proses ini berjalan lambat. Israel pun mulai meminta bantuan dari negara tetangga. Ini menjadi momen langka karena permintaan ini datang di tengah hubungan politik yang penuh ketegangan. Tapi situasi sudah sangat genting, dan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama. Kondisi ini memunculkan solidaritas dari berbagai kalangan. Banyak relawan lokal dan organisasi internasional turun langsung ke lapangan. Mereka mendirikan dapur umum, mendistribusikan masker, dan membantu proses evakuasi. Di media sosial, muncul gerakan Pray for Israel dan Solidaritas Tanpa Batas yang menunjukkan dukungan global terhadap korban bencana ini. Kini, setelah hampir seminggu berlalu, api masih belum sepenuhnya padam. Beberapa titik api memang berhasil dikendalikan, tetapi ada banyak area yang masih berbahaya dan berpotensi menyala kembali. Pemerintah mengimbau warga untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi dari petugas. Tim penyelamat masih terus bekerja keras, tetapi tugas mereka belum selesai. Krisis ini belum berakhir. Dan semua mata kini tertuju pada Israel. Apakah negara itu mampu melewati cobaan berat ini? Ketika kobaran api terus meluas dan ribuan warga sudah mulai mengungsi, situasi di Israel memasuki fase yang benar-benar genting. Pemerintah pusat mulai kewalahan, dan tekanan dari masyarakat makin meningkat. Di tengah kepanikan nasional itu, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu akhirnya muncul di hadapan publik dalam siaran langsung televisi. Wajahnya tampak serius, matanya lelah, namun suaranya berusaha tetap tegas. Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa bencana kebakaran kali ini adalah yang terbesar dalam sejarah Israel modern. Ia menyebutnya sebagai neraka yang jatuh dari langit. Namun, yang paling mengejutkan dari pernyataan tersebut bukan hanya pengakuan tentang skala bencana, melainkan keputusan Netanyahu yang sangat jarang terjadi. Ia secara terbuka meminta bantuan dari negara-negara tetangga. Permintaan ini bukan hanya ditujukan kepada negara-negara sahabat tradisional seperti Yunani dan Siprus, tetapi juga kepada negara-negara yang selama ini memiliki hubungan diplomatik yang rumit, bahkan tegang, dengan Israel. Ia menyebut secara langsung Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan bahkan Turki sebagai mitra regional yang diharapkan bisa mengulurkan tangan. Langkah ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Dalam sejarah politik luar negeri Israel, meminta bantuan secara terbuka kepada negara-negara Arab bukanlah sesuatu yang lazim. Hubungan Israel dengan tetangganya sering diwarnai ketegangan, konflik perbatasan, dan perbedaan ideologi. Namun dalam situasi krisis, Netanyahu tampaknya menyadari bahwa musibah kebakaran ini tidak bisa ditangani sendirian. Ia mengatakan dengan jujur bahwa keselamatan rakyat Israel lebih penting daripada ego politik atau konflik masa lalu. Kita semua hidup di bawah langit yang sama, dan ketika api membakar satu negeri, asapnya bisa sampai ke negeri lain, ucapnya dalam pidato tersebut. Permintaan tolong ini disambut dengan beragam reaksi di dalam negeri. Sebagian besar warga mendukung keputusan tersebut karena melihat langsung betapa parahnya situasi di lapangan. Mereka menginginkan solusi cepat, bukan debat politik. Namun, di sisi lain, beberapa kalangan politik sayap kanan menilai langkah Netanyahu sebagai bentuk kelemahan. Mereka khawatir bahwa membuka jalur kerjasama dengan negara-negara yang dulu menjadi lawan politik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan keamanan nasional. Meskipun demikian, suara masyarakat sipil lebih keras terdengar. Para pengungsi dan keluarga korban mendesak agar pemerintah menerima bantuan dari manapun demi mempercepat proses penanggulangan. Respons dari negara-negara tetangga pun mulai berdatangan. Mesir menjadi negara pertama yang secara resmi menyatakan siap membantu. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pidato Netanyahu, Kairo mengirimkan 2 helikopter pemadam kebakaran dan beberapa tim teknis ke Israel. Bantuan ini dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga kemanusiaan internasional dan menjadi simbol kerjasama kemanusiaan lintas batas. Tidak lama setelah itu, Yordania pun mengirimkan kendaraan pemadam, selang tekanan tinggi, serta alat pemotong untuk membuka jalur yang tertutup reruntuhan. Bantuan dari Turki dan Uni Emirat Arab juga segera menyusul,
Meskipun proses pengiriman logistik sedikit lebih lambat, karena urusan diplomatik yang masih harus dirapikan. Yang menarik, bantuan ini tidak hanya berbentuk logistik dan personel, tapi juga dukungan moral. Beberapa tokoh agama dari berbagai negara Arab menyampaikan doa bersama untuk para korban kebakaran di Israel. Mereka menyerukan agar umat manusia tidak lagi melihat satu sama lain sebagai musuh, tetapi sebagai saudara dalam kemanusiaan. Ini menjadi momen langka dan mengharukan. Video viral memperlihatkan seorang petugas pemadam asal Yordania yang memeluk warga Israel setelah berhasil menyelamatkan anak kecil dari rumah yang hampir runtuh. Adegan itu menyentuh jutaan hati di seluruh dunia. Namun di balik kerjasama itu, tantangan di lapangan tidak serta-merta berkurang. Koordinasi antar negara bukan hal yang mudah, apalagi dalam kondisi darurat. Banyak relawan dan tim pemadam dari luar negeri yang kesulitan memahami bahasa dan prosedur lokal. Komunikasi menjadi masalah serius. Beberapa petugas pemadam dari Mesir bahkan tersesat di wilayah yang belum dipetakan dengan baik. Selain itu, kondisi medan yang berat, suhu tinggi, dan jalur logistik yang terputus membuat bantuan sulit didistribusikan secara merata. Meski begitu, kehadiran bantuan asing tetap menjadi penyelamat di saat genting. Banyak titik api berhasil dijinakkan berkat bantuan helikopter tambahan dari luar negeri. Netanyahu, yang sebelumnya sering dikritik karena pendekatannya yang keras terhadap politik luar negeri, kini justru mendapat pujian dari beberapa kalangan karena mau membuka diri dan menunjukkan sisi kemanusiaan. Dalam wawancara lanjutan, ia mengatakan bahwa krisis ini telah membuka matanya tentang pentingnya solidaritas lintas batas. Kadang bencana datang untuk mengingatkan kita bahwa batas negara hanyalah garis di peta. Nyawa manusia lebih penting dari segala hal, ujarnya. Momen ini juga mendorong diskusi baru di kalangan analis politik dan pengamat Timur Tengah. Banyak yang bertanya, apakah krisis kebakaran ini bisa menjadi titik balik hubungan Israel dengan negara-negara tetangganya? Apakah kerjasama kemanusiaan ini bisa berkembang menjadi diplomasi damai yang lebih kuat? Sejumlah pengamat berpendapat bahwa meskipun masih terlalu dini untuk berharap terlalu tinggi, namun momen seperti ini adalah bukti bahwa musibah kadang menyatukan lebih cepat daripada diplomasi formal yang butuh waktu bertahun-tahun. Selain bantuan fisik, banyak negara juga mengirimkan dukungan psikologis dan trauma healing untuk para korban, terutama anak-anak. Relawan dari Turki dan UEA membawa serta tim psikolog dan konselor yang ditugaskan untuk membantu anak-anak dan keluarga yang kehilangan rumah atau mengalami trauma berat. Di beberapa pengungsian, tenda-tenda khusus anak-anak didirikan, lengkap dengan permainan, buku gambar, dan kegiatan menenangkan lainnya. Upaya ini dianggap sangat penting karena selain luka fisik, banyak korban mengalami ketakutan luar biasa akibat suara sirene, kobaran api, dan pengalaman kehilangan. Kini, meskipun titik-titik api mulai bisa dikendalikan, efek dari bencana ini masih sangat terasa. Masyarakat Israel sedang memasuki masa pemulihan panjang. Namun satu hal yang berbeda dari bencana sebelumnya adalah rasa kebersamaan yang muncul, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Momen ketika seorang warga Israel memeluk petugas pemadam asal Mesir, atau ketika seorang anak kecil mengucapkan terima kasih dalam bahasa Arab kepada relawan asing, menjadi simbol bahwa di tengah abu dan bara, masih ada harapan. Dan mungkin, disitulah letak nilai sejati dari kemanusiaan. Hari-hari berlalu, namun api belum juga benar-benar padam. Meski bantuan telah mengalir dari berbagai negara dan banyak titik api telah berhasil dikendalikan, bara masih menyala di sejumlah hutan dan perbukitan di wilayah barat Israel. Para petugas pemadam kebakaran, baik lokal maupun internasional, tetap siaga selama 24 jam tanpa henti. Mereka berpacu dengan waktu dan cuaca. Suhu yang belum turun, ditambah tiupan angin kencang dari arah gurun, membuat proses pemadaman terus-menerus tertunda. Seolah-olah alam belum mengizinkan mereka untuk beristirahat. Bahkan, ada hari-hari ketika titik api baru muncul di lokasi yang sebelumnya sudah aman. Ini membuat petugas kewalahan. Mereka harus membagi tim ke banyak arah, dengan logistik yang terbatas. Helikopter terus terbang rendah, menyiramkan air dari tangki raksasa, sementara petugas darat menggunakan alat berat untuk membuat jalur pemisah agar api tidak meluas ke permukiman penduduk. Di beberapa lokasi, warga juga turun tangan membantu, membawa ember, sekop, dan bahkan hanya dengan ranting pohon untuk menepuk-nepuk bara api yang belum padam. Solidaritas dan semangat gotong royong
menjadi pemandangan harian di tengah kepungan asap dan panas. Namun, meski perjuangan begitu luar biasa, situasi belum juga pulih. Banyak warga yang mengungsi ke tenda-tenda darurat masih belum bisa kembali ke rumah mereka. Rumah-rumah yang terbakar habis kini hanya tersisa puing dan abu. Di beberapa desa kecil, jalanan yang biasa ramai kini sunyi, hanya terdengar suara reruntuhan yang bergoyang tertiup angin. Sekolah-sekolah ditutup, kegiatan ekonomi lumpuh total. Para petani kehilangan lahan, pedagang kehilangan kios, dan para orang tua kehilangan tempat tinggal yang selama puluhan tahun mereka bangun dengan susah payah. Kebakaran ini telah mengubah wajah sebagian Israel menjadi wilayah bencana yang tidak lagi dikenali oleh penduduknya sendiri. Banyak organisasi kemanusiaan internasional seperti Palang Merah, Save the Children, dan UNHCR mulai mengirim bantuan lanjutan. Mereka mendirikan dapur umum, pos kesehatan keliling, dan tempat penampungan sementara yang lebih layak. Relawan bekerja tanpa lelah, tak peduli siang atau malam. Makanan, air bersih, selimut, dan obat-obatan didistribusikan ke berbagai titik pengungsian. Namun, tetap saja, jumlah korban terus bertambah. Bukan hanya karena luka fisik, tapi juga karena tekanan mental yang luar biasa. Banyak anak-anak yang mengalami trauma berat, sulit tidur, menangis tanpa sebab, dan takut ketika mendengar suara sirene atau bahkan suara petugas. Psikolog dan konselor mulai diturunkan untuk mendampingi anak-anak ini agar bisa pulih secara emosional. Pemerintah Israel pun mengumumkan bahwa proses pemulihan akan memakan waktu panjang, mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mereka mulai menyusun rencana rehabilitasi yang melibatkan pembangunan ulang rumah-rumah warga, perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan ekosistem yang rusak. Hutan-hutan yang dulu hijau kini berubah menjadi tanah hangus yang tandus. Banyak spesies hewan liar mati atau mengungsi. Para ahli lingkungan memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu minimal 10 hingga 15 tahun untuk memulihkan kembali keseimbangan ekosistem di wilayah terdampak. Pemerintah juga mengumumkan proyek rehabilitasi nasional sebagai upaya jangka panjang untuk memulihkan alam yang hancur. Namun, di tengah kehancuran itu, ada cahaya kecil harapan yang mulai muncul. Kerjasama antar negara yang sebelumnya terasa mustahil, kini menjadi kenyataan. Mesir dan Yordania menyatakan akan tetap mengirim tim bantuan hingga seluruh api padam total. Uni Emirat Arab bahkan mengusulkan pembentukan tim pemadam regional untuk menghadapi bencana alam lintas negara. Beberapa media menyebut ini sebagai kerjasama langka yang lahir dari bencana. Dan memang, bencana ini membawa perubahan besar dalam dinamika hubungan antar negara di Timur Tengah. Tidak lagi hanya tentang konflik dan diplomasi formal, tapi tentang kemanusiaan, tentang bagaimana negara-negara yang dulunya berseteru, kini bisa duduk bersama, bekerja sama menyelamatkan nyawa. Netanyahu sendiri dalam pidato lanjutan di depan parlemen menyampaikan bahwa apa yang terjadi selama krisis ini bukan hanya bencana, tapi juga pelajaran besar bagi bangsa Israel. Ia mengakui bahwa negara belum sepenuhnya siap menghadapi bencana alam sebesar ini, dan berjanji akan memperbaiki sistem mitigasi bencana secara menyeluruh. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya bangkit, tapi juga berbenah. Kita tidak hanya membangun kembali rumah-rumah yang terbakar. Kita juga membangun kembali semangat kebersamaan dan harapan akan masa depan yang lebih damai, ujar Netanyahu di hadapan seluruh anggota parlemen yang untuk pertama kalinya berdiri memberi tepuk tangan bulat. Sementara itu, dunia internasional terus memantau. Berbagai media besar seperti BBC, CNN, dan Al Jazeera rutin memberitakan perkembangan terbaru dari Israel. Video-video tentang kerjasama antar negara, perjuangan warga, dan ketegaran para petugas menjadi viral di media sosial. Banyak netizen dari seluruh dunia mengekspresikan dukungannya melalui kampanye digital, donasi daring, hingga penggalangan dana untuk korban kebakaran. Influencer dan tokoh publik dari berbagai latar belakang agama dan negara juga ikut menyuarakan pentingnya solidaritas kemanusiaan. Kini, fokus tidak lagi hanya pada memadamkan api, tapi pada apa yang bisa dibangun dari abu ini. Banyak yang berharap bahwa kerjasama yang terbentuk dalam masa krisis ini bisa terus berlanjut ke masa depan, tidak hanya dalam penanganan bencana, tapi juga dalam hal hubungan regional yang lebih damai dan manusiawi. Bencana memang membawa luka, tapi luka bisa menjadi awal dari perubahan. Seperti halnya api yang membakar habis hutan, namun dari abu itulah seringkali tumbuh tunas-tunas kehidupan yang baru,
lebih kuat dan lebih tahan menghadapi badai. Itulah kisah tentang bagaimana Israel sedang berjuang melawan api besar yang mengancam negaranya. Akankah bantuan dari negara-negara tetangga mampu memadamkan bencana ini? Atau justru krisis ini membuka babak baru dalam hubungan antar negara di Timur Tengah? Kita tunggu kabar selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap di Berkisah Story.